Hello, welcome. Sebelum kita lanjut perkenalan dan materi, jangan lupa like, comment, and subscribe. Enjoy! Perkenalkan, namaku Eresia Layana, dan aku akan membahas materi ini bersama keempat rekanku, yaitu Awanda Dwike, Septi Chandra, Farah Salsabil, dan Kartika Elsa. Video ini kami dedikasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Komunikasi. Yang pertama, kita akan membahas topik mengenai LDRU sebagai platform belajar online. Terdapat 6 poin yang akan kami bahas bersama dan kami perjelas, yaitu pengertian LDRU, fitur-fitur yang ada di LDRU, kelebihan, kelemahan, kuantitatif, dan kualitatif. Pertama, materi yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu mengenai pengertian LDRU. Apa sih LDRU? LDRU, Learning Universitas Jenderal Sudirman, merupakan sebuah platform pembelajaran online yang disediakan oleh Unsud. LDRU dikembangkan menggunakan aplikasi LMS Moodle. Moodle adalah salah satu learning management system dengan sifat open source dengan lisensi General Public License. LDRU menjadi platform pembelajaran online yang cukup populer di kalangan mahasiswa Unsud karena sangat mudah untuk dipelajari dan lebih informatif, hampir sama dengan platform pembelajaran online lain yang serupa. Adanya LDRU ini tentunya memberikan kemudahan untuk bisa melakukan program belajar mengajar secara online tanpa melakukan tatap muka. Selanjutnya akan dibahas oleh keempat rekanku. Sebagai salah satu platform pembelajaran online, tentunya LDRU Unsud memiliki banyak fitur yang dapat membantu untuk memudahkan aktivitas pembelajaran. Fitur-fitur yang tersedia di dalam LDRU seperti halaman web untuk materi kuliahan, penugasan, kuis atau tes, chat atau message, forum, daftar kehadiran mahasiswa, pilihan, dan teleconference. Untuk fitur halaman web materi perkuliahan, di mana materi perkuliahan ini dapat ditampilkan di kelas mata kuliah yang tersedia dengan bentuk format multimedia seperti audio, video, teks, PDF, PPT, gambar, dan animasi. Untuk fitur penugasan ini sendiri dapat digolongkan berdasarkan urutan penilaian dan tanggal pengumpulan tugas, di mana mahasiswa dapat mengunggah penugasan dengan berbagai format ke LDRU. Fitur kuis ini merupakan fitur yang menyediakan bentuk kuis untuk ujian. Jawaban kuis secara otomatis dikoreksi dan dinilai oleh sistem. Fitur chat and message ini di mana dosen dan mahasiswa saling berinteraksi. Fitur chat ini mewujudkan interaksi yang real time yang berbentuk teks dan mendukung pengiriman URL, HTML, dan image. Sesi chat yang dilakukan akan tersimpan di dalam log sehingga dapat dilihat di lain waktu. Sementara, untuk message atau pesan, interaksinya tidak real time, seperti halnya email. Kemudian, ada fitur forum, di mana fitur forum ini digunakan untuk sebagai pengumuman maupun forum diskusi baik secara terbuka atau tertutup. Fitur daftar kehadiran mahasiswa ini digunakan untuk absensi kehadiran mahasiswa pada kelas online. Mahasiswa yang login dan melihat materi di kelas akan terekam dan tersimpan di dalam logbook daftar hadir. Selanjutnya ada fitur pilihan, di mana fitur pilihan ini merupakan voting atas suatu masalah layaknya sebuah polling. Fitur ini digunakan untuk memperoleh umpan balik dari mahasiswa untuk dosen. Yang terakhir ada fitur teleconference, di mana LDRU Unsud yang berbasis model ini sudah dilengkapi dengan BBB atau Big Blue Button. BBB merupakan salah satu aplikasi web conference berbasis open source yang dapat digunakan untuk melakukan tatap muka secara virtual. BBB ini mendukung sharing audio-video, presentasi berupa format dokumen Microsoft Office maupun OpenOffice, private and public chat, desktop sharing, dan sudah terintegrasi dengan VoIP. Tentunya sebagai platform pembelajaran online, LDRU Unsud memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Septi Chandra. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan platform LDRU. Yang pertama, terdapat fitur video chat layaknya platform telekonferensi lainnya. Fitur yang ada dalam LDRU ini terbilang cukup lengkap layaknya platform telekonferensi lainnya,
di mana fitur-fitur yang disediakan dapat memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan online. Yang kedua, sistem kehadiran kelas. Salah satu kelebihan dari Eldiru ialah pada sistem kehadiran kelas. Sistem ini memungkinkan kehadiran mahasiswa terdata secara otomatis, sehingga memudahkan dosen untuk merekap dan mengevaluasi daftar hadir mahasiswa. Yang ketiga, lebih praktis karena tidak perlu membuat akun dan tanpa mengunduh aplikasi. Seperti yang kita ketahui, dalam platform ini kita tidak perlu mengunduh dan membuat akun dengan surel. Kepraktisan dalam penggunaan Eldiru ini tentunya menjadi nilai plus dalam aplikasi ini. Yang keempat, tidak mengeluarkan banyak kuota. Dampak baiknya adalah kita dapat menghemat kuota, karena saat ini Telkomsel juga sudah menjadikan Eldiru sebagai salah satu platform yang bisa diakses dengan kuota gratis melalui paket kuota Ilmupedia. Yang kelima, platform ini sangatlah simpel. Platform ini didesain dengan sederhana, sehingga dalam pertama kali menggunakan saja, kita sudah langsung mengerti. Hanya dengan menggunakan satu platform, tanpa memerlukan registrasi akun baru, menghemat kuota, dapat mengakses berbagai fitur dari presensi sampai telekonferensi. Agaknya, Eldiru merupakan platform yang simpel untuk digunakan mahasiswa dalam perkuliahan online. Yang keenam, terhubung dengan link website Unsud dan SIA. Platform ini didesain oleh Unsud. Oleh karena itu, dalam platform ini sudah terhubung dengan website-website resmi Unsud. Selain itu, platform Eldiru terkoneksi dengan SIA, sehingga di waktu yang akan mendatang, platform ini lebih dikustomisasi untuk bisa mengirim data ke SIA sebagai absen. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelemahan platform Eldiru. Yang pertama, kurang dikenal oleh mahasiswa. Dikarenakan Eldiru merupakan platform yang bisa dibilang cukup baru bagi mahasiswa Unsud, ada beberapa mahasiswa yang menjadi responden kami tidak mengetahui mengenai Eldiru. Hal ini bisa jadi karena Eldiru kurang diperkenalkan, sehingga kurang menjadi rujukan untuk pembelajaran online. Selanjutnya, kurang dimaksimalkan penggunaannya, karena belum semua fitur dan bagian platform Eldiru diperkenalkan atau digunakan oleh dosen. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pengguna yang lebih nyaman menggunakan platform lain untuk melakukan pembelajaran online. Halo, jadi kelemahan Eldiru yang selanjutnya yaitu sering terkendala oleh koneksi internet. Kenapa? Karena di masa pandemi COVID-19 ini, hampir seluruh mahasiswa berada di rumahnya masing-masing. Namun sayangnya, belum seluruh wilayah Indonesia terjangkau oleh koneksi internet yang bagus. Sehingga beberapa mahasiswa mengeluhkan koneksi internet ketika mereka mengakses pembelajaran online, salah satunya ketika mereka menggunakan Eldiru ini. Kemudian kelemahan yang selanjutnya itu dianggap kurang aman. Kenapa? Karena login Eldiru itu hanya menggunakan NIM, sehingga memungkinkan orang untuk mengakses akun milik orang lain. Kemudian kelemahan yang selanjutnya itu server mudah down. Ketika Eldiru banyak digunakan oleh mahasiswa dalam waktu yang bersamaan, server sering down sehingga tidak bisa digunakan dengan lancar. Kemudian kelemahan Eldiru yang terakhir itu tidak ada notifikasi. Ketika dosen melakukan pengiriman materi, pengumuman, tugas, bahkan kuis di Eldiru, mahasiswa harus membuka bahkan merefresh laman untuk mengetahuinya. Hal ini membuat mahasiswa khawatir akan melewatkan materi, pengumuman, tugas, atau bahkan kuis baru yang diunggah di Eldiru. Nah, penggunaan Eldiru dilihat dari aspek kuantitatif, yaitu banyaknya user atau pengguna. Eldiru memang cukup banyak penggunanya. Akan tetapi, karena platform ini milik Unsud, maka yang dapat mengakses hanyalah Sivitas Akademika Unsud. Artinya, jika dibandingkan dengan platform aplikasi pembelajaran daring lainnya, maka secara kuantitatif, banyak pengguna Eldiru Unsud dapat dikatakan masih sedikit. Sedangkan dari segi konten yang ditawarkan dalam platform ini sebenarnya sudah cukup lengkap dan bisa bersaing dengan platform pembelajaran online lain. Bahkan platform ini lebih praktis ketimbang platform lain yang biasanya hanya menyediakan fitur yang seragam. Menilik dari fitur yang ditawarkan, Eldiru bisa dibilang cukup multifungsi untuk perkuliahan online. Konten yang ditawarkan oleh Eldiru antara lain materi ajar yang dapat diupload melalui
melalui laman Eldiru, kemudian tugas atau kuis beserta pemberian nilai setelahnya, lalu presensi, komentar, pembahasan melalui telekonferensi, dan persentase selesai dalam mengikuti kelas. Kemudian, jika dilihat dari banyak interaksinya, maka platform ini sudah cukup interaktif. Platform ini memiliki fitur-fitur yang bisa menunjukkan adanya interaktivitas antara dosen dan mahasiswa. Misalnya saja, dalam platform ini ada fitur forum diskusi, di mana dosen dan mahasiswa dapat mendiskusikan berbagai hal. Bentuk keaktifan dan interaktivitasnya dapat ditandai dengan adanya penulisan komentar atau pemberian tanggapan mengenai konten dalam forum diskusi tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu penggunaan Eldiru dilihat dari aspek kualitatif yang akan dijelaskan oleh Kartika Elsa. Selanjutnya adalah aspek kualitatif. Dalam aspek kualitatif yang akan dibahas adalah mengenai manfaat dan dampak yang diperoleh. Untuk manfaatnya sendiri yang bisa dirasakan antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, mempermudah mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, adanya fitur presensi memudahkan dosen untuk mencatat kehadiran mahasiswa yang mengikuti pembelajaran online. Lalu yang ketiga, mempermudah untuk menyampaikan materi karena materi bisa dibuka di mana saja dan kapan saja dengan smartphone. Yang terakhir, kita dapat melakukan pembelajaran dengan santai, bisa sambil mendengarkan musik atau memakan cemilan. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yang dapat dirasakan dalam penggunaan platform Eldiru ini, yang pertama adalah dosen dan mahasiswa jadi lebih melek teknologi karena pembelajaran ini menggunakan teknologi digital. Lalu yang kedua, kultur belajar mahasiswa jadi terbentuk lebih baik dan lebih efisien. Lalu untuk dampak negatifnya sendiri berkaitan dengan masalah ketergantungan di mana tiap mahasiswa mempunyai kendala terhadap sinyal internet di daerah masing-masing yang menjadikannya jadi ketergantungan dengan jaringan yang ada dalam pengaksesannya. Misalnya, dalam fitur absensi, jika dalam pelaksanaannya mahasiswa terkendala dengan jaringan internet, maka dia bisa saja ketinggalan untuk mengisi presensi hadir karena dalam fitur ini biasanya dosen bisa mengatur jangka waktu di mana cenderung diatur dalam durasi yang singkat. Selain itu, karena pembelajaran ini menggunakan platform, banyak mahasiswa keberatan karena merasa kurang mengerti materi yang disampaikan akibat tidak bertemu secara tatap muka. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa untuk diajukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.